Bab 236. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, menghadapi situasi di mana Liu Chuan dipukuli, Han Guan adalah orang pertama yang sangat bahagia. Mengapa kamu tidak menggunakan kemampuan misteriusmu? Mungkinkah ada orang di sekitar? Anda tidak berani melakukan itu. Han Guan berharap agar Liu Chuan tidak menggunakan seni suci yang dia takuti, dan agar dia tidak bersikap lunak terhadap Liu Chuan karena dia tidak menggunakan seni suci. Saat aku mengalahkanmu, aku akan menangkapmu dan mempelajarimu perlahan. Geng elang hebatku memiliki banyak siksaan menunggu evaluasimu. Sekarang kamu akhirnya mengetahui kekuatan geng elang besar kami. Mari kita lihat apakah kamu masih berani meremehkan geng elang besar kami. Ruyan, jangan terburu-buru. Liu Chuan tidak kalah. Mo Xiongba hanya bisa menghibur Mo Ruyan. Sial, ayah macam apa ini? Liu Chuan telah dipukuli sedemikian rupa, mengapa dia tidak pergi dan menyelamatkannya? Apa gunanya dia memiliki ayah seperti ini? Mo Ruyan sangat bersemangat, bagaimana dia bisa memikirkan begitu banyak, hatinya hanya ada Liu Chuan. Ayah, aku membencimu. Jika kamu tidak membantu, aku akan meminta bantuan seniorku. Mo Ruyan ingin mencari bantuan murid-murid Imperial Cloud Sekte. Bahkan sebelum dia bisa mengambil langkah maju, dia dihentikan oleh Mo Xiongba. Ruyan, jangan main-main. Diam, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Mo Xiongba juga tidak ingin memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Mo Ruyan, dan langsung menatapnya dengan marah. Ini adalah pertama kalinya Mo Xiongba memperlakukannya seperti ini, dan Mo Ruyan tercengang. Pertempuran masih berlanjut. Setelah Liu Chuan merangkak, dia sekali lagi bertarung dengan Han Guan untuk mendapatkan akal. Pada akhirnya, dia masih dipukul mundur selangkah demi selangkah oleh Han Guan. Lupakan saja, menurutku kamu tidak bisa menemukan cara apapun untuk menghadapiku. Kamu bisa mengaku kalah saja, tapi sebenarnya, mengakui kekalahan itu tidak memalukan, lagi pula, aku Han Guan, oke. Han Guan dengan dingin mengejek Liu Chuan. Bukankah maksudnya tidak ada ruginya baginya? Dia sangat kuat. Mulut Liu Chuan berkedut, dan berkata, akui kekalahan. Bermimpilah, ini baru saja dimulai, ini belum berakhir. Liu Chuan saat ini terengah-engah, tetapi Han Guan masih memiliki wajah acuh tak acuh. Ini mencerminkan perbedaan antara keduanya, dari mereka. Selain Mo Xiongba, tidak ada yang optimis terhadap Liu Chuan. Termasuk para murid dari Imperial Cloud Sect. Dengan tenang menganalisisnya, keunggulan Han Guan di sini adalah kemampuannya menyerang dalam jarak jauh dan jarak dekat. Baru saja, Liu Chuan menerobos ke sisi Han Guan, berpikir bahwa dia akan kehilangan keuntungannya dengan cara ini. Siapa sangka bahwa kipas Han Guan justru memungkinkannya dengan bebas beralih ke kondisi menyerang. Dari jauh, dia bisa menggunakan serangan jarak jauh dan serangan jarak pendek. Sepertinya tidak ada solusi. Liu Chuan tidak percaya bahwa dunia memiliki keterampilan bela diri yang sempurna. Ini tidak mungkin. Hanya kekuatan absolut yang tidak memiliki keterampilan absolut. Dia pasti bisa menemukan kelemahan Han Guan, tapi dia tidak akan bisa menggunakan senjata terkuatnya. Betapapun sulitnya, dia harus bertahan. Dia pasti punya kesempatan. Lagi, wajah Liu Chuan menjadi gelap, dia terbang keluar, tombak itu mengeluarkan cahaya yang kuat, seolah-olah itu akan menghancurkan segalanya. Han Guan tersenyum tipis, seperti ngengat yang terbang ke dalam api, dia mendekati kematian. Bunga perak dari pohon api. Han Guan mengipasi dirinya sendiri dengan kipas angin, menyebabkan percikan api berterbangan ke arah Liu Chuan. Mereka langsung memblokir jalan Liu Chuan di area yang luas. Langkah ini telah dicoba dan diuji berulang kali, dan Liu Chuan tidak punya jalan keluar. Bagus. Bukankah itu hanya serangan dari perpaduan atribut? Meskipun aku tidak memiliki atribut apapun pada cahaya tombakku, selama aku meningkatkan kekuatan cahaya tombakku, bagaimana mungkin aku bisa menembusmu? Liu Chuan juga meninggalkan kartu truf di tangannya, setidaknya, dia tidak menggunakan kekuatan ekstrimnya sendiri untuk menghadapi Han Guan sekarang. Liu Chuan tahu bahwa pertandingan dengan Han Guan tidak akan selesai begitu saja. Sekarang, Liu Chuan ingin menunjukkan kondisi terkuatnya. Ruyan, lihat, sekarang situasinya akan terbalik. Mata Mo Xiongba berbinar, dia bisa merasakan aura yang dipancarkan Liu Chuan ternyata meningkat sedikit. Armor roh bela diri di tubuh Liu Chuan menjadi sangat mempesona, dan menambahkan warna emas dari auman naga,
itu sangat cemerlang. Ayah, aku akan mengabaikanmu. Jangan bicara padaku. Moruyan masih tidak membelinya. Bang, bang, cahaya tombak Liu Chuan dan bunga perak pohon api Han Guan saling bertabrakan dengan keras. Alisnya sedikit berkerut, jelas tidak menyangka Liu Chuan akan menggunakan metode seperti itu untuk memerasnya hingga kering dan bertarung bersamanya. Orang ini telah melepaskan cahaya tombak yang begitu kuat. Berapa lama dia bisa bertahan? Cahaya tombak Liu Chuan telah menghancurkan bunga perak pohon api milik Han Guan, bahkan tidak ada sedikit pun teknik untuk menggambarkannya. Situasi di mana keterampilan tidak menang, biarkan kekuatan Anda berada dalam posisi terdepan. Namun, konsumsi ini sangat besar, dan juga rasional. Jika Liu Chuan tidak memeras dirinya sendiri, dia juga akan kehabisan energi karena sangat pasif, dia sebaiknya mengambil inisiatif. Apapun itu, lebih baik mengambil inisiatif dan menghadapinya secara pasif. Statusnya telah berubah. Liu Chuan melihat bahwa bentuk penggemar Han Guan telah berubah, orang ini sudah bersiap untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Tapi, apakah dia benar-benar harus bergegas dan melawan Han Guan secara langsung? Mengapa? Dia siap. Apakah menurut Anda lebih baik melawan seseorang yang siap, atau seseorang yang tidak siap? Tentu saja yang terakhir. Terlebih lagi, Liu Chuan tidak percaya bahwa dia, Han Guan, tidak memerlukan waktu cooldown untuk mengubah kondisinya. Ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa ada skill dengan cooldown? Oleh karena itu, mulut Liu Chuan sedikit bergerak-gerak. Dia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang yang hadir, dan itu adalah mundur secara tiba-tiba. Para murid dari Great Eagle Gang tidak mengerti, para murid dari Imperial Cloud Sect bingung, ini benar-benar kesempatan yang bagus. Liu Chuan akhirnya memenangkan kesempatan untuk mendekati Han Guan menggunakan metode yang telah dia keluarkan dengan susah payah. Meskipun Han Guan memiliki jarak yang jauh dan jarak yang pendek, dia masih lebih lemah jika dibandingkan. Dia tidak tahu kapan dia harus melepaskan kesempatan sebaik ini. Atau mungkinkah Liu Chuan sudah kelelahan, dan tidak mampu menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya bahkan pada jarak sedekat itu. Dari kelihatannya, Liu Chuan masih belum cukup bagus, dia pasti akan kalah. Terkadang, bukan hanya orang-orang di sekitar saja yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Han Guan sangat kesal, karena Liu Chuan terlalu licik. Apakah menurut Anda Liu Chuan melepaskan kesempatan ini? Sama sekali tidak. Liu Chuan meminta Han Guan untuk memilih sebuah pilihan, atau dia dapat memilih untuk kembali ke kondisi serangan jarak jauh dan memukul dirinya sendiri. Atau dia hanya bisa menunggu Liu Chuan pergi dan melawannya dari jarak dekat. Yang mana yang akan dipilih Han Guan? Tentu saja, dia akan memilih yang pertama. Dipaksa terpojok, Han Guan hanya bisa beralih ke kondisi kipasnya sendiri dan kembali ke kondisi yang jauh. Bagus, itu hebat. Liu Chuan sedang menunggu saat yang tepat. Aku bisa menerobosmu sekali, tapi aku masih bisa menggunakannya 2 kali. Kali ini, saya tidak percaya Anda tidak memiliki cooldown. Benar saja, Han Guan sepertinya takut Liu Chuan menyerangnya, jadi dia segera melepaskan serangan jarak jauhnya. Hanya saja, serangan jarak jauh ini tidak dapat menakuti Liu Chuan, yang sudah lama menjadi kebiasaan Liu Chuan. Tinggi, itu sangat tinggi. Liu Chuan ini jelas tidak sederhana. Untuk dapat mempertahankan pikiran yang jernih bahkan dalam pertempuran yang begitu intens, dia adalah seorang jenius. Bakat yang langka. Mo Xiongba memuji Liu Chuan berulang kali. Meskipun kekuatan murid-murid Imperial Cloud Sekte sangat tinggi, mereka mungkin tidak memiliki kecepatan reaksi yang sama seperti Liu Chuan. Serangan jarak jauh Han Guan tidak menghentikan Liu Chuan untuk menerobos. Cahaya tombak yang kuat ditembakkan, menghalangi bunga perak pohon api milik Han Guan. Pada saat yang sama, Liu Chuan sudah merencanakan langkah selanjutnya, yaitu menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi Han Guan. Jangan biarkan waktu berlarut-larut, itu sungguh tidak baik untuknya. Selama Han Guan mengetahui kelemahannya dan mengetahui strategi Liu Chuan, akan sangat sulit baginya mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, ketika Liu Chuan memblokir serangan Han Guan, dia sudah bersiap untuk serangan mematikan. Dia akan menggunakan pukulan mematikan untuk menghadapi Han Guan. Terobosan. Namun, Han Guan juga sangat kuat, dia sebenarnya mampu bertahan hingga waktu cooldown untuk pergantian bentuk kipas. Saat Liu Chuan tiba di depannya, dia mengubah bentuk serangannya. Pedang kurungan. Liu Chuan segera membuang pedang pengurungan miliknya. Untuk menggunakan pukulan terakhirnya,
dia membutuhkan kerjasama dari Confinement Blade miliknya. Liu Chuan percaya bahwa 99% dari waktu, Han Guan akan tertipu. Karena, Liu Chuan belum pernah menggunakan pedang pengurungan di depan Han Guan. Benar saja, Han Guan telah beralih ke kondisi serangan jarak dekat, jadi tidak mungkin dia menggunakan metode jarak jauh untuk memblokir cahaya tombak. Han Guan melambaikan kipas di tangannya, ingin memblokir cahaya tombak Liu Chuan. Namun, saat dia menyentuh cahaya tombak, dia terkejut. Dia berteriak dalam hatinya, ini buruk. Saya telah jatuh ke dalam perangkap. Kebangkitan Han Guan sudah terlambat. Sebenarnya, terakhir kali ketika mereka berdua bertarung, untuk melarikan diri dari ruang angkasa, Liu Chuan menambahkan pedang pengurungan ke balok tombaknya. Hanya saja, Liu Chuan telah secara khusus menyesuaikan waktu pemenjaraan dari pedang pengurungan, sehingga dapat dikatakan tidak ada waktu pemenjaraan sama sekali. Karena Liu Chuan tahu bahwa cepat atau lambat dia harus menghadapi Han Guan. Mungkin Confinement Blade akan memainkan peran kunci. Saat ini, adalah waktunya bagi Confinement Blade untuk melakukan skill aneh mereka. Dalam pertarungan antar seniman bela diri, tidak mungkin menggunakan cara konvensional untuk menang. Bagaimanapun, kekuatan setiap orang hampir sama. Jika dia ingin menang, dia harus mengandalkan kartu asnya. Hanya gerakan luar biasa dan unik yang memungkinkan dia meraih kemenangan. 9 harmoni alam semesta. Apakah ini benar-benar pukulan mematikan dari prajurit murid bela diri tengah? Saat asap menyebar, semua orang tercengang. Beberapa saat yang lalu, Han Guan telah kalah begitu saja, sepenuhnya dan menyeluruh. Tidak ada yang menyangka situasi akan berkembang sedemikian rupa. Pertarungan seharusnya berlangsung lama, dan berakhir tanpa peringatan apapun. Tidak ada yang bisa menerima ini. Namun, inilah kebenarannya. Peluang selalu hanya untuk orang-orang yang siap meraih kemenangan. Jelas sekali, untuk persiapan kemenangan ini, Liu Chuan bahkan lebih baik, jadi apa alasan Liu Chuan tidak menang? Ia memenangkan. Liu Chuan menang. Mo Ruyan sangat gembira. Benar saja, Liu Chuan masih sekuat sebelumnya. Sejak kapan Liu Chuan menjadi keluarga Mo Ruyan? Transformasi Mo Ruyan sangat cepat. Beberapa saat yang lalu, kamu mengatakan bahwa kamu telah mengabaikan Liu Chuan sepanjang hidupmu, tetapi sekarang kamu ingin memeluk Liu Chuan dengan penuh semangat. Namun, Mo Xiongba tetap tidak mengizinkannya bergerak. Ruyan, jangan gelisah, aku bisa memahami perasaanmu. Ayah, apa sebenarnya maksudnya ini? Liu Chuan sudah menang, kenapa ayah masih menghentikanku? Mo Ruyan sangat bingung. Seseorang, antarkan nyonya muda itu kembali. Mo Xiongba segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa pergi Mo Ruyan. Tidak ada pilihan, Imperial Cloud Sect masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Mereka tidak bisa mentolerir Mo Ruyan yang menyebabkan masalah di sini. Mo Xiongba sangat tersentuh hatinya. Jika bukan karena Liu Chuan, informasi miliknya ini, mungkin tidak akan cukup untuk dikirimkan kepadanya. Liu Chuan sangat berterima kasih kepada Imperial Cloud Sect atas bantuannya, sampai-sampai Mo Xiongba bahkan tidak tahu bagaimana dia harus berterima kasih padanya. Sial, aku benar-benar kalah. Bahkan setelah terluka parah, Han Guan masih mampu berdiri. Pakaiannya compang camping, bahkan ada beberapa tulang yang patah. Han Guan memang kuat, dan tidak dapat dikatakan bahwa Liu Chuan telah memanfaatkannya hari ini. Bagaimanapun, Liu Chuan belum menggunakan kekuatan penuhnya, tapi, dia adalah orang pertama yang berdiri setelah menerima pukulan mematikan Liu Chuan. Liu Chuan memandang Han Guan dengan sedikit keheranan, lumayan, kamu sangat kuat, kita akhiri saja. Saya tahu bahwa kita masih harus bertarung di masa depan, dan pada saat itu, aku benar-benar akan mengalahkanmu. Han Guan tertawa, dan berkata, kekalahan tetaplah kerugian, aku tidak membutuhkanmu untuk menghiburku, kamu sangat kuat, aku telah meremehkanmu. Saudaraku dari geng elang besar, kita kalah hari ini, kita akui milik kita hutang, dan kita akan pergi. Petik 2. Apa? Hilang, gagal. Misi ini, Bai He mengatakan bahwa kesuksesan tidak diperbolehkan dan kegagalan tidak diperbolehkan. Semua orang tahu di dalam hati bahwa mereka sedang dalam masalah sekarang. Mereka belum gagal, tapi Bai He sudah memarahi mereka sampai kepala mereka berlumuran darah. Kini, mereka benar-benar gagal. Jika dia kalah, Han Guan akan mengakui kekalahannya, atau dia tidak akan pergi. Apa yang hilang dariku hari ini, akan kudapatkan kembali besok.
Sama seperti laki-laki, jangan menggerutu. Di bawah tatapan penuh perhatian Liu Chuan, Han Guan memimpin semua orang dan benar-benar pergi. Setelah mereka pergi, Lu Feng, yang bersembunyi di kegelapan, juga keluar. Dia sangat tersentuh, jika bukan karena Liu Chuan, misinya sendiri tidak akan selesai. Dan karena dia, Liu Chuan terpaksa terpojok. Jika bukan karena kekuatan Liu Chuan, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Seluruh Imperial Cloud Sekte, dari atas ke bawah, sangat berterima kasih kepada Liu Chuan. Lega, tidak hanya Liu Chuan, Mo Xiongba juga sama. Liu Chuan dengan cepat mengeluarkan 2 pil untuk mengatur pernapasannya, dan Mo Xiongba juga berjalan mendekat. Tidak banyak pemuda yang bisa menerima hadiah dari Mo Xiongba, dia, Liu Chuan, hanyalah salah satunya. Di masa lalu, ada beberapa orang yang meremehkan Liu Chuan, yang hanyalah tuan muda dari keluarga kelas 3. Apalagi di masa lalu, ada sejarah yang begitu gemilang, lalu siapa sangka Liu Chuan akan mengalami transformasi hari ini. Kamu, apakah Liu Chuan? Mo Xiongba bertanya dengan lembut. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, benar, saya berasumsi Anda adalah Master Sekte Mo. Ini adalah pakar sejati. Kekaisaran Mo Qingcheng juga merupakan salah satu peringkat teratas. Dia memancarkan martabat seorang ahli, namun dia sangat ramah dan tidak memiliki kesombongan sama sekali. Liu Chuan, saya, Mo Xiongba, dengan tulus ingin mengucapkan terima kasih. Sebentar lagi, silakan naik gunung bersamaku. Imperial Cloud Sect saya pasti akan berterima kasih dengan standar tertinggi. Kata Mo Xiongba. Liu Chuan tersenyum, kepala Sekte Mo, kamu terlalu serius. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, tidak perlu mengatakan semua ini. Liu Chuan, maafkan aku karena tidak berpengalaman, tapi orang-orangku telah datang. Mo Xiongba melihat Lu Feng datang. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya Mo Xiongba melihat Lu Feng dimasukkan ke dalam Sekte Awan Putih. Murid Lu Feng menyapa ketua sekte. Lu Feng dengan cepat membungkuk pada Mo Xiongba. Tidak perlu berkata-kata lagi, kali ini kamu telah berkontribusi besar pada Imperial Cloud Sect, cepat pergi dan transfer. Meskipun Mo Xiongba adalah pemimpin sekte, dia juga tidak dapat memperoleh informasi secara langsung. Lu Feng mengangguk dan berjalan menuju Imperial Cloud Sect. Setelah Lu Feng pergi, Mo Xiongba pergi ke depan Liu Chuan dan secara resmi mengundangnya. Liu Chuan, ikut aku. Silakan ikuti aku ke gunung. Sekte Master, tolong, kata Liu Chuan. Hei, apa maksudnya ini? Apakah kamu ingin mengurungku? Aku nona mudamu, haruskah kamu memperlakukanku seperti ini? Mo Ruyan dikurung di kamarnya sendiri, menyebabkan para murid di luar menjadi gelisah. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh Mo Xiongba, mereka harus melaksanakannya. Nona, harap dipahami, ini adalah perintah pemimpin sekte. Tanpa izin pemimpin sekte, kami tidak bisa membiarkanmu keluar. Murid di luar menjelaskan. Aku tidak peduli, cepat keluarkan aku, Liu Chuan sudah menang, kenapa kamu masih mengurungku? Mo Ruyan sedang bersiap untuk melewati persidangan dengan paksa. Pada saat ini, seorang murid membawakan perintah Mo Xiongba, ketua sekte berkata bahwa kita dapat melepaskan nona muda itu sekarang. Mendengar ini, bagaimana Mo Ruyan bisa duduk diam? Dia segera bergegas keluar, dan para murid tidak berusaha menghentikannya lagi. Maaf, Liu Chuan, ini salahku, aku salah paham. Mo Ruyan merasa bahwa dia terlalu keras kepala dan dia tidak seharusnya mempercayai Liu Chuan. Dan itu penting. Mo Ruyan berlari kencang, dan akhirnya bertemu Liu Chuan dan yang lainnya. Pada saat ini, Liu Chuan kagum dengan seluruh suasana Sekte Awan Kekaisaran. Apakah itu lokasi Sekte Awan Kekaisaran, bangunan di sini, atau kualitas murid dari Sekte Awan Kekaisaran? Ini hanyalah sekte besar, dan klan Liu miliknya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Liu Chuan, Mo Ruyan berteriak keras. Dia tidak peduli jika Mo Xiongba ada di sini lagi, karena dia segera berlari ke sisi Liu Chuan dan memeluknya erat sekali lagi. Mo Xiongba langsung merasa bahwa dia telah menjadi bola lampu, dan dia benar-benar tidak bisa tinggal lagi. Putrinya sendiri baru saja dibawa pergi oleh Liu Chuan, itu terlalu mudah. Mau bagaimana lagi, karena Liu Chuan sangat luar biasa. Bahkan dia sendiri merasa bahwa dia adalah seorang yang berbakat, layak untuk putrinya. Masih ada yang harus kulakukan. Ruyan, bantu aku memperlakukan Liu Chuan dengan baik, mengerti?
Mo Xiongba dengan santai mencari alasan dan segera pergi, menyerahkan waktu kepada pemuda itu. Liu Chuan, ini semua salahku, aku terlalu disengaja. Seharusnya aku tidak mempercayaimu, bisakah kamu memaafkanku? Mo Ruyan memeluk Liu Chuan dan menangis. Wus, Liu Chuan menghela nafas lega, untungnya Mo Ruyan sangat bijaksana, jika tidak dia pasti bisa membujuknya. Maafkan aku, tentu saja aku akan memaafkanmu. Jangan lihat siapa dirimu, kamu adalah Mo Ruyan, tidak peduli kesalahan apa yang telah kamu lakukan, aku akan memaafkanmu. Kamu tahu, masa depan, Liu Chuan menghibur. Liu Chuan, kamu terlalu hebat. Di masa depan, saya tidak akan disengaja lagi, saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Kata Mo Ruyan. Setelah itu, Liu Chuan menghibur Mo Ruyan untuk sementara waktu. Atas permintaan pembuatnya, Mo Ruyan membawa Liu Chuan untuk berkeliling. Sekte Awan Kekaisaran. Pemandangan Sekte Awan Kekaisaran sangat indah. Lokasinya, berada di tengah lautan awan dan memiliki aura dewa. Penyiksaan lebih buruk dari kematian. Setelah Han Guan membawa murid-murid geng elang besar kembali, dia mengirim seseorang untuk menjemput Bai He. Bai dia awalnya sangat bahagia di dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah dia telah berhasil, karena dia telah memberitahu Han Guan sebelumnya bahwa sebelum dia gagal, dia tidak boleh memanggilku. Aku kesal, oleh karena itu, Bai He tidak pernah berpikir bahwa dia akan gagal. Siapa yang tahu bahwa begitu mereka tiba, tidak ada lagi yang perlu dikatakan hanya dengan melihat ke arah Han Guan penampilannya, apakah dia hidup atau mati, Bai He segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bai He segera berjalan ke depan Han Guan dan menendang dadanya. Mengalami patah tulang, terluka 2 kali karena tendangan Bai He benar-benar sangat menyakitkan. Han Guan, bagus, sangat bagus. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bai He mencibir. Han Guan tidak mengatakan sepatah kata pun. Seorang pecundang tidak punya hak untuk berbicara. Geng elang hebat, kalian berdua benar-benar mengejutkanku. Sungguh, Han Guan, kalian harus pergi dan mati saja, jika tidak, hatiku tidak akan seimbang. Bai He sangat marah hingga dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Kali ini, dapat dikatakan bahwa Bai He sangat memedulikannya. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Jika dia bahkan tidak dapat menyelesaikan tugas sekecil itu, bagaimana dia bisa mendapatkan dukungan ayahnya di masa depan? Namun kini, masalah ini telah diselesaikan sedemikian rupa. Bai He segera menarik kerah baju Han Guan dan menariknya dari tanah. Apa katamu? Siapa namanya? Katakan lagi. Liu Chuan. Han Guan memasang ekspresi bingung. Mungkinkah Bai He pernah berinteraksi dengan Liu Chuan sebelumnya? Itu kamu? Itu benar-benar kamu? Kamu benar-benar berani datang ke Cloud City-ku, hari ini aku akan memberitahumu, ada orang di atasmu, ada gunung di luar gunung, jika aku tidak bisa membunuhmu, aku tidak dipanggil Bai dia. Han Guan menjadi sangat bersemangat, dan segera melepaskan Han Guan sambil mencibir, baiklah, Liu Chuan, kan? Han Guan, aku akan mengampuni hidupmu hari ini, dan aku akan berjuang demi ayahku, dan aku tidak akan berhenti mendanai kehebatanmu geng elang. Tapi, mulai sekarang, itu akan tergantung pada kinerja geng elang besarmu sendiri. Bai He begitu peduli pada Liu Chuan hanya bisa berarti satu hal, dan itu adalah, Bai He bermusuhan dengan Liu Chuan. Terima kasih saudara Bai He karena telah sangat mendukung geng elang besar kita. Aku tidak punya cara untuk membalas budimu, aku hanya bisa membalasmu dengan nyawaku. Serahkan Liu Chuan ini padaku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kata Han Guan. Kebencian Han Guan terhadap Liu Chuan tidak lagi terkait dengan faktor lain, itu hanya terkait dengan dia. Di pihak Liu Chuan, dia masih berjalan-jalan dengan Mo Ruyan. Semakin dia mengerti, semakin banyak Liu Chuan merasa metode pelatihan dan metode manajemen klannya terlalu buruk. Dia juga sangat menikmati perasaan ini. Bisa bersama dengan Liu Chuan, ini membuatnya merasa sangat bahagia. Hanya saja, seluruh proses ini sangat rumit, dan Lu Feng harus terlebih dahulu menyampaikan informasi tersebut kepada penghubungnya, kemudian memberitahu para tetua, dan akhirnya tiba di tempat Mo Xiongba. Hal pertama yang terlintas di telinga Mo Xiongba adalah mata-mata yang ditanam oleh Sekte Awan Putih di sini. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyingkirkan mata-mata ini. Tidak marah sama sekali, karena itu sangat wajar. Hal-hal ini relatif,
yang perlu dilakukan hanyalah menyingkirkannya. Dengan sangat cepat, Mo Xiongba diam-diam mengatur misi ini, dan tentu saja dia tidak akan menangkap mereka secara terbuka. Atas nama pengiriman murid-murid ini dalam misi ini, dia kemudian akan menciptakan ilusi kecelakaan. Bagaimanapun, jangan meragukan tipuan semacam ini di kepala Mo Xiongba, karena mereka sangat ahli dalam hal itu. Setelah menyelesaikan semua masalah ini, Mo Xiongba siap mengucapkan terima kasih. Setelah menyiapkan pesta yang bagus, Mo Xiongba memanggil seseorang untuk mengundang Liu Chuan. Saat ini, Liu Chuan dan Mo Ruyan sedang mengobrol di tepi kolam teratai kecil. Seorang murid berjalan di belakang mereka, dan murid ini secara alami memiliki pemikiran terhadap Mo Ruyan. Mengapa? Apakah dia tidak cukup menonjol? Ini benar-benar mustahil. Namun, orang ini adalah Liu Chuan. Semua orang paham tentang apa yang baru saja dilakukan Liu Chuan. Oleh karena itu, sikap murid ini terhadap Liu Chuan hanya dapat dilihat sebagai kekaguman. Nona, Tuan Muda Liu Chuan, pemimpin sekte telah memanggil Anda, jamuan makan sudah siap. Murid itu tersenyum. Mo Ruyan menoleh dan menatap murid yang menyeringai itu. Dia juga tertawa, tapi tawanya agak dipaksakan. Pastinya tidak cukup waktu untuk bersama Liu Chuan. Baiklah, ayo pergi, Liu Chuan, aku akan membawamu ke sana. Mo Ruyan berdiri dan berkata, baiklah, kata Liu Chuan. Mo Xiongba sudah menunggu mereka berdua di pintu masuk aula. Melihat keduanya, Mo Xiongba buru-buru berjalan ke depan. Standar semacam ini memang yang tertinggi di Imperial Cloud Sect, bagaimana orang lain bisa diterima secara pribadi oleh Mo Xiongba. Liu Chuan, ayo, cepat datang, maafkan keramah tamahanku yang buruk, tapi aku datang menemanimu setelah menyelesaikan beberapa masalah tadi. Mo Xiongba tersenyum. Kepala sekte, jangan berkata seperti itu. Sebenarnya, jika kamu ingin aku tetap bersama Ruyan, itu yang terbaik. Benar kan, Ruyan? Liu Chuan tertawa. Keberanian Liu Chuan terlalu besar, dia langsung berteriak seperti gumpalan asap di depan Mo Xiongba. Betapa intimnya, bagaimana mungkin Mo Xiongba tidak mengetahui apa yang dipikirkan Liu Chuan. Ini yang terbaik, karena keduanya memiliki niat ini, dan Liu Chuan sangat berbakat. Oleh karena itu, Mo Xiongba tidak akan keberatan. Tentu saja, tidak menentang hal ini tidak berarti mereka mendukungnya. Lagi pula, perbedaan keduanya sangat jelas. Siapakah Mo Ruyan? Nona muda dari Imperial Cloud Sect, yang tahu berapa banyak talenta muda yang memikirkan Mo Ruyan. Keunggulan Liu Chuan adalah apa yang ingin dilakukan Liu Chuan. Mo Xiongba percaya bahwa Liu Chuan tidak akan mengecewakannya. Ayah, menurutku kita harus berhenti makan, oke. Saya akan membawa Liu Chuan untuk terus membiasakan diri dengan Imperial Cloud Sect kita, oke. Ketika Mo Ruyan mendengar bahwa dia suka tinggal bersamanya, dia sangat senang. Kecerobohan ini telah menyebabkan dia menjadi disengaja. Ruyan, apa gunanya melakukan ini? Apakah ini cara kita memperlakukan tamu kita? Ayo, kita pergi bersama. Mo Xiongba memutar matanya ke arah Mo Ruyan, tapi Mo Ruyan menjulurkan lidahnya sambil bercanda. Setelah itu, mereka bertiga berjalan ke aula besar, di mana pesta mewah tersaji di depan mereka. Liu Chuan melihatnya, sungguh boros. Manfaat ramuan ini bagi para pejuang sudah terbukti dengan sendirinya, tapi bagaimana dengan pil yang digunakan oleh murid Liu? Efeknya bahkan tidak sebagus masakan orang lain pada umumnya. Katakan padaku, bagaimana ini bisa dibandingkan? Itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Ada perbedaan di mana-mana. Oleh karena itu, Liu Chuan harus menghidupkan kembali keluarga Liu miliknya. Karena dia bukan seorang Fuerdai, Liu Chuan harus menjadi seorang Fuerdai. Hanya dengan membiarkan keturunannya menjadi klan besar maka mereka tidak akan diganggu oleh orang lain. Ketiganya baru saja duduk ketika seorang murid datang untuk melaporkan, Sekte Guru, Tuan Muda dari Sekte Awan Putih, Bai He, ada di luar meminta audiensi. Mo Xiongba mengerutkan kening, Bai He, untuk apa orang ini datang ke sini? Hal seperti ini yang terjadi barusan, memang masuk akal, tapi jelas itu bukan orang yang tepat. Seharusnya ayah Bai He, Bai Fengyun yang harus datang. Ayah, jangan biarkan Bai He masuk. Aku tidak ingin melihatnya. Sungguh tidak ingin melihatnya. Ketika Mo Ruyan mendengar bahwa itu adalah Bai He, dia langsung menolak tawarannya. Ruyan, bagaimana kamu bisa begitu kasar?
Kita telah berteman selama beberapa generasi dengan Sekte Awan Putih dan kamu serta Bai He juga merupakan teman baik, menurutku kalian telah salah paham terhadapku. Ini sempurna, tunggu sampai Bai He datang, kalian bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini. Kata Mo Xiongba. Liu Chuan benar-benar terkesan, cara bicara Mo Xiongba benar-benar kedap air. Mo Xiongba benar-benar tidak takut pada siapapun dari Sekte Awan Putih. Siapapun yang datang akan menipu diri mereka sendiri. Undang Tuan Muda Bai He masuk. Kata Mo Xiongba. Ya Pak. Setelah muridnya pergi, dia segera membawa Bai He kembali. Bai He berjalan ke pintu dan melihat, itu benar-benar Liu Chuan. Bai He ingin meminum darah Liu Chuan dan mengulitinya hidup-hidup. Dia sebenarnya duduk sangat dekat dengan Ruyannya. Apakah dia ingin mati? Meski hatinya sedang marah, Bai He tetap masuk sambil tersenyum. Mo Zhu, senang bertemu denganmu. Sepertinya aku datang di waktu yang salah, kalian makan dengan benar. Haruskah aku menunggu kalian, untuk menyelesaikan makan sebelum masuk? Apa gunanya, keponakan Bai Xian, kamu datang pada waktu yang tepat. Kami baru saja duduk, dan sekarang kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami dan makan? Kata Mo Xiongba. Bai He tertawa dan berkata, kalau begitu, aku akan menerimanya. Bai He kulit orang ini sangat tebal. Jika Anda ingin duduk, maka duduklah, dan bahkan bersikeras untuk duduk di sebelah Mo Ruyan, seolah mencoba melawannya. Yi, bukankah ini Liu Chuan? Dengan hubungan yang begitu baik di antara kita, jika kamu datang ke kota awan, mengapa kamu tidak memberitahuku? Bai He bersikap seolah-olah dia melihat Liu Chuan. Liu Chuan memberikan kata-kata lembut tersenyumlah. Semua orang paham betul tentang cara Sekte Awan Putih memperlakukan tamu mereka. Aku khawatir Sekte Awan Putih akan terlalu antusias, itu sebabnya aku tidak berani memberitahumu tentang hal itu. Liu Chuan, kenapa kamu tidak mengunjungi Sekte Awan Putih kami nanti? Bai He berkata kata-kata itu cukup jelas. Pergilah ke Sekte Awan Putihku, aku akan memberitahumu bagaimana kamu mati. Jika dia ingin menggunakan metode ini untuk memulihkan sebagian wajahnya, dia akan meremehkan Liu Chuan. Bukankah itu Sekte Awan Putih? Saya tidak berani pergi. Pantas saja dia tidak berani. Dengan situasi saat ini, apa yang bisa dia lakukan jika dia pergi ke Sekte Awan Putih milikmu? Kamu masih berani menyentuhku. Jelas itu tidak mungkin. Tentu saja, sebagai manusia, Liu Chuan telah melakukan kontak dengan lebih banyak hal daripada siapapun di sini. Salah satu dari mereka bisa menakuti mereka sampai mati. Bai He menganggukkan kepalanya, dan berkata, tidak apa-apa, Ruyan, kamu harus berlatih dengan benar, persaingan antara kita dua sekte akan segera dimulai, dan persaingan antara kita berdua adalah suatu keharusan, meskipun saya tidak ingin melihatnya situasi seperti itu, tapi, ini perlu dilanjutkan, jadi, kamu harus melakukan yang terbaik. Ngomong-ngomong, kalau soal kompetisi, kepala sekte Mo, apakah kamu punya kandidat? Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga bertanya tentang kompetisinya. Berbicara tentang kompetisi, Sekte Awan Putih tidak takut dengan Sekte Awan Kekaisaran. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi yang sangat adil. Setiap pasangan seniman bela diri akan dibagi dengan hati-hati. Kekuatan mereka akan sangat dekat satu sama lain. Siapapun yang bisa menang akan membandingkan otak mereka. Calon, oleh karena itu, saya masih mempertimbangkannya. Oh iya, bagaimana dengan kalian? Sekte Awan Putih kalian pasti punya kandidat. Mo Xiongba bertanya, sebenarnya seperti ini, saya pikir, karena Liu Chuan telah datang ke Imperial Cloud Sect Anda, mungkin Anda semua akan membiarkan Liu Chuan mewakili Imperial Cloud Sect Anda dalam kompetisi. Jika demikian, saya sangat menantikan penampilan Liu Chuan di kompetisi ini, dan saya juga dapat menggunakan Liu Chuan untuk menguji kekuatan Sekte Awan Putih kita. Bai He membuat rencana dalam pikirannya. Hari ini, Anda juga datang untuk masalah ini. Tapi bukankah kamu sangat kuat? Biarkan saja kamu menjadi luar biasa, aku tidak akan meminta diriku sendiri untuk membuatnya sehingga aku bisa membunuhmu. Bahkan jika anak buahku bisa membunuhmu, itu sama saja. Di dalam murid bela diri tingkat menengah, hanya ada sedikit orang yang mampu menjatuhkan Liu Chuan. Namun, itu tidak berarti bahwa Liu Chuan tidak terkalahkan. Jika mereka berada di Sekte Awan Putih, mereka tidak akan dianggap sebagai murid yang kuat. Banyak orang yang bisa menangani Liu Chuan, jadi Bai He ingin menggunakan murid-murid Sekte Awan Putih untuk menangani Liu Chuan.
Tanda seru, persaingan antara dua sekte kita. Ini juga yang sebenarnya diinginkan Liu Chuan. Mo Xiongba juga sedikit egois. Tanpa mendiskusikannya dengan Liu Chuan, dia mengatakannya seperti itu. Setelah mengatakan itu, Liu Chuan langsung tercengang. Apa yang terjadi? Kalian semua tidak bertanya padaku, mungkinkah kalian semua tidak menanyakan pendapatku? Liu Chuan menatap Mo Xiongba dengan tatapan kosong, berharap Mo Xiongba akan memberinya penjelasan yang sesuai. Liu Chuan, jika Anda berpartisipasi dalam kompetisi, saya pasti akan mengatur seorang pejuang untuk bertarung dengan Anda. Dia berkata, Liu Chuan, jangan gugup, ini hanya sebuah kompetisi, tantangan yang akan kamu hadapi di masa depan akan lebih besar. Mo Xiongba menghibur Liu Chuan secara simbolis. Liu Chuan, kamu harus berpartisipasi dalam kompetisi kami kali ini untuk bertarung dengan orang-orang dari Sekte Awan Putih. Mo Ruyan juga menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dalam pikirannya, Liu Chuan tidak terkalahkan, tidak peduli siapa dia, Liu Chuan akan menang. Terlebih lagi, Liu Chuan akan memukuli anggota Sekte Awan Putih, jadi Mo Ruyan sangat membenci mereka. Awalnya, Liu Chuan ingin menolak, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Mo Ruyan, bukankah itu hanya sebuah kompetisi? Jangan bilang aku takut, jangan lupa, aku dipanggil Liu Chuan. Baiklah, aku juga menantikan kompetisinya. Liu Chuan tersenyum. Saat itu, ada keributan di luar pintu. Semua orang berbalik dan melihat seorang pria jangkung dan tegap dengan ekspresi pembunuh di wajahnya berjalan masuk. Para murid dari Imperial Cloud Sekte menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghalanginya. Pemimpin Sekte Bai, tolong tunggu saya untuk memberitahu semua orang sehingga Anda bisa masuk. Minggirlah. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Tahukah kamu siapa? Aku, Master Sekte dari Sekte Awan Putih, Bai Fengyun. Hubungan ayahmu dengan pemimpin sektemu sangat baik. Yang berbicara adalah Master Sekte dari Sekte Awan Putih, Bai Fengyun. Dia memiliki temperamen yang baik pada awalnya, tetapi setelah mendengar tentang apa yang baru saja terjadi, putranya yang konyol ini datang ke sini tanpa izinnya. Ini sangat menyebalkan. Ketika Bai Fengyun muncul, dia benar-benar mengintimidasi semua orang di luar Mo Xiongba. Tekanan yang dikeluarkan oleh ahli semacam ini, bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Liu Chuan harus berusaha keras untuk melawan, tapi Bai He, orang ini tidak terkejut, tapi malah ketakutan konyol. Bahkan sebelum dia sempat menjelaskan kepada ayahnya, dia sudah datang sendiri, jadi bisa dilihat apa yang akan terjadi padanya. Mo Xiongba melihat Liu Chuan dan Mo Ruyan berjuang keras, dan dengan cepat menjawab dengan tekanan. Keduanya awalnya musuh bebuyutan dan tumbuh bersama, menjadi sama kuatnya. Tingkat tekanan ini benar-benar melebihi imajinasi Liu Chuan. Saat tekanan Mo Xiongba dilepaskan, dia dan Mo Ruyan segera melepaskannya. Hal ini menyebabkan seluruh meja makanan bergetar. Oh, itu kamu. Kenapa kamu datang? Kupikir kamu mati. Mo Xiongba tertawa. Mati. Kamu tidak mati, bagaimana aku bisa tahan mati? Selain itu, jika aku mati, aku membutuhkanmu untuk menemaniku dalam kematian. Kalau tidak, betapa membosankannya. Jawab Bai Fengyun. Sulit untuk mengatakan apakah kata-kata keduanya bersahabat, atau karena mereka adalah musuh bebuyutan sehingga mereka tidak saling menyayangkan. Mo Xiongba, kamu kejam. Aku sangat mengagumimu. Bai Fengyun berdiri di depan pintu dan tidak masuk. Seolah-olah dia akan berubah ke level yang lebih tinggi karena tekanan. Terima kasih telah mengizinkanku menang. Bukankah kamu terbiasa membiarkanku menang? Jika bukan karena kamu membiarkanku menang kali ini, aku juga tidak akan berhasil. Mo Xiongba tertawa. Mata Bai Fengyun membelalak saat dia melihat ke arah Liu Chuan, seolah dia ingin mendorong Liu Chuan hingga batas kemampuannya. Namun, Mo Xiongba selalu melindungi Liu Chuan, dan tidak memberinya kesempatan. Liu Chuan bukanlah orang yang pemalu, saya tidak peduli siapa Anda, saya tidak boleh marah, jadi bagaimana dengan Bai Fengyun? Liu Chuan sebenarnya berinisiatif untuk berdiri, dan berjalan menuju Bai Fengyun. Tindakan ini, cukup untuk menakuti Mo Xiongba. Liu Chuan, apakah kamu benar-benar tidak akan hidup? Begitu Anda keluar dari jangkauan penindasan saya, tubuh Anda akan segera meledak. Ini bukan lelucon. Mo Xiongba panik. Dia berdiri dengan penuh rasa terima kasih dan berjalan menuju Bai Fengyun bersama dengan Liu Chuan. Ayo, Fengyun, izinkan saya memperkenalkan bakat muda kepada Anda, Kota Persatuan Liu Chuan.
Putra Liu Xuanfeng. Halo, Master Sekte Bai. Nama saya Liu Chuan, tolong jaga aku mulai sekarang. Liu Chuan tidak akan pernah keluar dari pengepungan kekuatan Mo Xiongba. Liu Chuan tidak sebodoh itu, ketika dia melihat Bai Fengyun, dia berdiri dan menyapanya. Ini adalah pertanyaan paling mendasar tentang kesopanan. Lumayan, seorang pahlawan muda memang keluar. Apa, kita pernah bertemu satu sama lain sebelumnya? Liu Chuan, kenapa aku merasa kamu begitu familiar dengan tempat ini? Kata Bai Fengyun, akrab, kamu ingin aku mati, kan? Tanda tanya, maka itu pasti karena Master Sekte Bai terlalu menyayangiku. Kita belum pernah bertemu sebelumnya, kan? Liu Chuan tertawa, tidak apa-apa, terlepas dari apakah saya pernah melihatnya atau tidak, sekarang kita saling mengenal. Orang yang paling saya sukai adalah orang-orang berbakat. Jika ada yang berani menyentuh Anda boleh beritahu saya akan menjadi orang pertama yang membela Anda. Liu Chuan, bagaimana menurut Anda? Saya benar-benar ingin melihat kekuatan Anda, tetapi kali ini kami mengadakan kompetisi, dan Anda akan mewakili Imperial Cloud Sect untuk bersaing dengan murid-murid Sekte Awan Putih kami, dan memberi pelajaran kepada murid-murid yang ceroboh itu, dan memberitahu mereka, ada gunung di balik gunung. Katanya bagus, saya tidak bisa memberi pelajaran kepada murid-murid Anda. Dan Bai He memiliki pemikiran yang sama tentang hal ini, mereka benar-benar ayah dan anak. Tidak ada yang bisa dikatakan, untuk mencapai tujuan mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa. Tidak perlu diragukan lagi bahwa mereka berdua belum membicarakan hal ini sebelumnya. Tidak masalah, bukankah itu hanya permintaan? Saya benar-benar bisa membuat keputusan, bukan, Liu Chuan? Mo Xiongba berkata dengan lugas. Karena dia tidak mau, dia harus berkata, ya, saya sangat senang diundang oleh kedua kepala itu, ini suatu kehormatan bagi saya. Apalagi yang bisa Liu Chuan katakan, dia hanya bisa mengatakan ini. Maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Bai He, apa yang kamu lakukan di sini? Bai Fengyun mengambil inisiatif untuk menarik tekanannya. Karena dia sudah mengatakan semua yang perlu dia katakan, apalagi yang bisa dia lakukan selain pergi. Putranya yang tidak berguna ini, dia harus diberi pelajaran ketika dia kembali. Bai He berdiri dengan gemetar, wajahnya pucat pasi, meskipun Bai Fengyun biasanya tidak tegas, tetapi pada saat kritis, kamu melakukan kesalahan prinsip, dia tidak akan memaafkanmu. Saat Bai He kembali, dia pasti akan dipukuli. Tidak ada keraguan tentang ini. Melihat Bai He seperti itu, Mo Ruyan tidak bisa menahan tawa. Bai Fengyun, bukankah Bai He hanya di sini untuk makan? Jangan bilang padaku bahwa kamu harus kehilangan kesabaran karena ini. Jika ini terus berlanjut, siapa yang masih berani mengunjungi Imperial Cloud Sect kita? Baik hati, menasihati mereka sedikit. Bai He merasa orang yang berdiri di sampingnya adalah seekor harimau. Setelah keluarga Bai pergi, Mo Xiongba dan yang lainnya akhirnya bisa makan enak. Di sisi lain, di pihak Bai He, kegelisahannya akhirnya tidak mengecewakannya. Bahkan sebelum Bai Fengyun bisa kembali ke Sekte Awan Putih, dia baru saja meninggalkan Sekte Awan Kekaisaran dan dia sudah mulai memberi pelajaran pada Bai He. Bai Fengyun menamparkan bagian belakang kepala Bai He, dan berkata dengan kesal, sampah, kamu tidak berguna. Bagaimana kamu menyetujui permintaanku? Mengapa menjadi seperti ini? Petik 2. Bai He hampir kencing di celana karena ketakutan sambil menutupi kepalanya di tangannya sambil menatap Bai Fengyun. Ayah, dengarkan penjelasanku, ini kecelakaan, ini benar-benar kecelakaan. Jika bukan karena Liu Chuan, saya tidak akan pernah kalah. Faktanya, bagaimana mungkin Bai Fengyun tidak mengetahui kebajikan dan karakter seperti apa yang dimiliki putranya? Dia punya alasan sendiri untuk menyerahkan masalah ini kepada Bai He. Bagaimanapun, dia adalah putranya sendiri, penerus Sekte Awan Putih. Jika dia tidak keluar dan mendapatkan pengalaman sekarang, bagaimana dia bisa mengambil alih sekte di masa depan? Dengan sikap membiarkan Bai He mendapatkan pengalaman, Bai Fengyun menyerahkan masalah ini diserahkan kepada Bai He. Meskipun level Bai He tidak tinggi, kelompok orang dari geng elang besar itu sangat kuat, dan masing-masing dari mereka adalah karakter yang kejam dan tanpa ampun. Tanda seru, yang bahkan geng elang besar pun tidak bisa mengatasinya telah muncul. Bagaimana mungkin Bai Fengyun tidak marah? Kalau begitu katakan padaku, mengapa dia membantu Sekte Awan Kekaisaran dan bukan Sekte Awan Putih kita? Seorang jenius seperti Liu Chuan, sejujurnya,
apakah Anda menyinggung perasaannya? Saya ingat Anda juga pernah ke Union City. Saya membiarkan Anda menggali bakat untuk digunakan oleh Sekte Awan Putih. Tetapi ketika Anda kembali, Anda memberitahu saya bahwa tidak banyak bakat, jadi siapakah Liu Chuan itu? Bai Fengyun bertanya. Bai He langsung terdiam. Berbicara tentang dendam antara dia dan Liu Chuan, dia benar-benar tidak berani mengungkapkannya di depan Bai Fengyun. Apakah dia berani mengatakan bahwa dia telah menyebabkan kebencian di antara mereka berdua dengan merebut Moruyan? Dia pasti tidak akan berani melakukan ini karena terlalu memalukan bagi seorang wanita untuk melakukan hal seperti itu. Sampah. Bai He, aku akan memberitahumu ini, jika kamu ingin mengendalikan Sekte Awan Putih, maka dengarkan aku dan berkultivasi dengan benar. Jika tidak, aku tidak akan bisa melindungimu. Kata Bai Fengyun. Ya, ayah benar. Ketika saya kembali, saya pasti akan membuat kesimpulan serius tentang diri saya sendiri. Saya harap saya tidak membuat kesalahan seperti ini lain kali. Bai He melihat Bai Fengyun hendak berhenti, dia juga bebas. Sebenarnya akan lebih baik jika Bai He bisa menjelaskan kebenarannya. Lagi pula, Moruyan bahkan lebih penting, selama Bai He menikahi Moruyan, lalu dengan putri berharga Mo Xiongba di tangannya, bukankah Imperial Cloud Sect akan dengan patuh mendengarkannya? Saat cahaya bulan perlahan naik ke dahan, Liu Chuan dan Moruyan meringkuk di hutan bambu. Saat Moruyan menceritakan pengalamannya selama periode ini, Moruyan merasa sangat bahagia. Sebenarnya, tidak penting untuk mengatakan apapun. Yang penting adalah bisa tetap berada di sisi Liu Chuan. Sayangnya, kabar baik tersebut tidak bertahan lama. Satu orang akan mengganggu kabar baik di antara keduanya. Seorang murid Imperial Cloud Sekte dengan pedang di tubuhnya berjalan menuju hutan bambu, matanya dipenuhi keengganan dan kesepian. Kenapa orang luar mencuri barangku? Nona Ruyan, kamu benar-benar di sini. Ketika orang ini melihat Moruyan, dia bisa dengan jelas mendengar ketidaksenangan dalam nada bicara Moruyan. Ketika mereka berdua berbalik, mata Liu Chuan dan muridnya bertemu. Yang pertama merasa bingung, apa yang terjadi? Saya rasa saya tidak mengenal murid ini. Mengapa saya merasa seperti melakukan sesuatu yang besar padanya? Mengapa dia menatap saya dengan kebencian yang begitu besar? Kakak senior Mocking, itu kamu. Ada urusan apa kamu denganku? Moruyan merasa itu sangat tiba-tiba, dan dia tidak tahu mengapa murid bernama Mocking ini datang mencarinya. Mocking terus mengawasi Liu Chuan, dan hanya setelah Moruyan berbicara dengannya barulah dia mengalihkan perhatiannya ke Moruyan. Ruyan, apakah aku sudah diganti kali ini? Mocking bertanya. Itu benar, alasan mengapa Mocking sangat marah adalah karena posisi ini seharusnya miliknya, telah digantikan oleh Liu Chuan. Karena Liu Chuan, orang luar, telah menghilangkan salah satu tempatnya. Ini membuatnya tidak bisa mengerti, kenapa dia lebih lemah darinya. Meskipun dia telah melakukan beberapa hal yang mengejutkan, apa yang dapat dia lakukan bukan berarti dia tidak dapat melakukannya. Satu-satunya kekurangannya adalah kesempatan, jika Mo Xiongba menyerahkan tugas ini kepadanya, dia pasti bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Ketika Liu Chuan mendengar ini, itu benar-benar bencana mendadak. Dia benar-benar ingin menarik Mocking ke samping dan berkata kepadanya, "Hei, saudaraku, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, aku tidak ingin melakukan ini. Saya juga dipaksa, oke. Hanya saja, jika itu masalahnya, bisakah Mocking mendengarkan? Akan aneh jika dia bisa mendengarkan." Mendengar pertanyaan Mocking, Moruyan tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Mocking. Hubungan Moruyan dan Moruyan bisa dibilang sangat baik, bagaimana bisa digantikan olehnya. Sekarang, Moruyan tidak tahu harus berkata apa. "Halo, Mocking, namaku Liu Chuan, tolong dengarkan penjelasanku." "Liu Chuan, dengarkan, aku berbicara atas namaku sendiri denganmu saat ini, tolong jangan hubungkan aku dengan Imperial Cloud Sect, kamu tidak bahkan perlu mengatakan apapun sekarang, saya menantang Anda sekarang, jika Anda bisa menang melawan saya, posisi saya akan diberikan kepada Anda. Jika tidak, mengapa Anda bertarung untuk saya? Apakah saya lebih lemah dari Anda? Aku tidak akan pernah menyetujuinya," kata Mocking. Anak muda, kenapa kamu harus begitu impulsif? Apakah dia benar-benar berpikir memulai perkelahian dengannya adalah ide yang bagus? Masalah ini sebenarnya bukan yang dia inginkan, itu semua salah Mo Xiongba.
Apakah kamu berani menerima? Jika kamu tidak berani menerima, tolong kembalikan tempatku. Kata-kata Mocking begitu mendominasi dan kuat, hanya untuk melindungi martabatnya. Berjuang demi Imperial Cloud Sect adalah suatu kehormatan yang tak tertandingi. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, Mocking tidak akan membiarkan dirinya kalah. Kakak senior Mocking, dengarkan aku, hal ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Moruyan ingin menjelaskan, tapi dia masih ditolak keras oleh Mocking. Itu adalah sesuatu antara aku dan Liu Chuan, dan itu juga tidak ada hubungannya dengan Imperial Cloud Sect. Liu Chuan, Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain, saya baru saja memberikan tantangan atas nama saya sendiri kepada Anda. Bahkan jika ketua sekte menghukumku, dia hanya akan menghukumku. Dia tidak akan menghukummu. Mocking memandang Liu Chuan dengan mata menyala-nyala. Bagi seorang seniman bela diri, rasa hormat terbesar mereka adalah menerima tantangannya. Tanda seru titik. Mata Mocking berbinar, sudah waktunya membuktikan dirinya. Benar, benar, sekarang juga. Ruyan, minggir. Mocking menghunus pedangnya, dan baju besi roh bela diri menyelimutinya pada saat yang sama. Liu Chuan sama sekali tidak kalah dengan dia. Dia mengeluarkan senjatanya sendiri dan menggunakan bentuk terbaiknya untuk menghadapi tantangan Mocking. Kalian semua berhenti sekarang. Bagaimana ini mungkin? Saat keduanya hendak menyerang, sebuah suara terdengar seperti guntur, langsung mengintimidasi mereka berdua. Selain Mo Xiongba, siapa lagi yang bisa menunjukkan kekuatan sekuat itu? Ini adalah batasan mutlak yang sebenarnya. Liu Chuan tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, Mo Xiongba muncul di samping mereka berdua. Dengan lambaian tangannya, dia memaksa mereka berdua berpisah. Mocking, aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi murid dari Imperial Cloud Sect. Kami Imperial Cloud Sect tidak membutuhkan murid seperti kamu. Mo Xiongba berkata dengan tegas. Itu adalah satu hal jika dia tidak membuka mulutnya, tetapi saat dia melakukannya, dia membuat takut semua orang sampai mati. Mo Xiongba sebenarnya mengusir Mocking dari Imperial Cloud Sect. Wajah Mocking tiba-tiba berubah, dia jelas tidak mengharapkan hasil yang begitu serius. Master Sekte Mo, dengarkan aku, masalah ini benar-benar salahku, jika aku tidak mengambil alih posisiku, Mocking tidak akan melakukan ini, jika itu orang lain, mereka akan datang kepadaku untuk meminta penjelasan, kenapa tidak bukankah kita melakukan ini, Master Sekte Mo, akan lebih baik jika kita mengembalikan posisi ini kepada Mocking. Liu Chuan sangat ingin menghadapi situasi seperti ini. Mengembalikan hotspot ini adalah pilihan terbaik.